Shalom, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya di Maju Channel. Pada saat malam hari ini, teman-teman, saya ingin memberikan sedikit informasi kepada teman-teman semua, di mana kemarin sore saya mendapat suatu telepon, yaitu adalah telepon penipuan ya teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman bisa eh, terhindar dari segala macam jenis penipuan yang model terbaru yang telah dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, eh, ikuti video ini dan jangan lupa untuk membagikan video ini dan informasi ini kepada kerabat, teman-teman, dan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, dengan cara membagikan video ini supaya mereka tahu bahwa penipuan yang model baru seperti ini sangat penting untuk mereka ketahui agar mereka tidak tertipu dan tidak mengeluarkan uang untuk penipuan ini. Jadi begini teman-teman ya. Pertama, kemarin sore, tepatnya tanggal 27 sekitar jam 19 WIB, istri saya menerima salah satu telepon dari seorang laki-laki. Mereka ini modusnya mempromosikan barang elektronik katanya. Jadi yang menelepon kita itu ada bertiga, dia bertiga. Jadi penelepon pertama mencari target, terus si target apabila sudah didapat, lalu dia berpura-pura bertanya, apakah kamu masih kenal sama saya? Kamu siapa? Tentu kita bertanya seperti itu kan. Kamu siapa? Saya tidak kenal. Alah, masa kamu lupa? Nah, gitu, seperti itulah. Terus sampailah kita mengingatkan kepada suara seseorang. Nah, waktu pas kita mengingatkan suara seseorang, pastikan kita menyebut nama. Nah, waktu pas kita menyebut nama, nah ingat pun kamu katanya, seperti orang, lebih kurang seperti itulah. Nah, jadi cerita-cerita dia langsung begini, ibaratnya udah akrab, langsung dimasukkan ke caranya akrab gitu. Dia bilang, mau apa, saya minta tolong katanya, minta tolong supaya kamu itu jadi apa, jadi bendahara lah, untuk sementara bendahara online. Jadi saya ini mencari pembeli barang elektronik katanya, membeli barang elektronik. Nah, jadi pas kami lagi cuci gudang, orang-orang ini lagi cuci gudang. Jadi pas begitu cuci gudang, jadi tadi siang pas saya lagi pergi ke gudang, jumpa sama manajer di perusahaan elektronik ini. Jadi barang-barang ini separuh harga katanya. Lalu saya carilah pembeli katanya gitu kan. Cari pembeli. Nah, begitu saya dapat pembeli ini memesan barang sama saya 20 unit gitu, lebih kurang seperti itu. Ah, jadi saya cuma minta tolong sama kamu untuk kamu menjadi bendahara lah, apalah disebut ya, menjadi kasir atau gimana lah gitu ya kan, di perusahaan itu. Nah, jadi karena kasir yang lama itu kemarin itu sudah di PHK, sudah dihentikan. Jadi untuk sementara orang ini gini katanya. Nanti kalau memang kita mau, dia harus pakai 2 rekening. Nah, sekarang harga barang ini kan 2.500.000. Nah, katanya 2.500.000 kan. Terus
kamu bilang 4 juta. Nah, disuruhnya istri saya itu bilang sama orang yang mau beli ini tadi 4 juta. Nah, apabila orang itu nawar, paling-paling tidaknya jangan kurang daripada 3.500.000 lah. Seperti itulah katanya. Nah, eh begitu orang rumah saya udah mulai masuk dalam permainannya. Jadi dibilangnya begini, nanti dia kan sekitar 70 juta katanya kan, 70 juta. Nah, kita bayar uang elektronik ini 50 juta. Jadi 20 jutanya untungnya kita bagi dua. Nanti untuk kamu 10, untuk aku 10. Nah, kita pakai dua rekening. Nah, nanti orang yang mau beli barang ini ditransfer dulu ke rekening manajer di perusahaan untuk DP. Nah, untuk pelunasan baru dikirim ke rekening kita. Dikirim ke rekening kita, baru nanti yang sisa untuk DP tadi itu kita balikkan ke yang punya. Sisa yang ini tadi untungnya 20 juta itu kita kirim ke yang ini 10 juta, kita 10 juta seperti itu. Nah, jadi orang rumah udah mulai masuk ke dalam cerita itu. Pas begitu orang rumah udah mulai masuk, oke kalau setuju. Nah, sekarang kamu teleponlah dulu nomor ini, karena orang yang mau membeli ini dia mau telepon bendahara ini. Kalau bendaharanya udah siap, baru dia mau transfer uangnya. Kalau tidak dia tak percaya gitu. Akhirnya ditelepon lah sama orang yang beli ini, karena kita udah siap kan. Ditelepon, Bu, saya mau beli barang. Benar ibu ini bendahara di perusahaan itu? Iya. Nah, jadi sekarang gini Bu, saya mau beli barang. Jadi saya transfer dulu uangnya ke itu manajer di situ. Jadi saya mau ngasih DP-nya, jadi minta nomor rekeningnya katanya gitu. Jadi orang ini udah ngirim nomor rekening ke HP kita. Nah, kita kirimlah nomor rekening ke HP orang itu. Begitu udah dikirim, nah dia transfer ke apa ini manajer. Tapi sebelum ditransfer, karena dia barang itu sudah dia tengok katanya, dia mau membeli barang itu bukan 20 tapi 40. 40 berarti kalau 2,5 kali 40 kan 100 juta. Kalau kita 3,5 kali 40 kan udah 140 juta. Berarti kita itu udah dapat 40 juta. 40 juta dibagi 2, kita dalam hitungan jam kita udah dapat 20 juta. Begitu modusnya, teman-teman. Nah, pas begitu orang ini udah ngirim nomor rekening semua sekali, dia udah deal dengan kita. Baru, oke Bu, sekarang saya mau transfer uangnya ke rekening manajer ibu tadi tuh. Nah, jadi sesuai dengan yang foto yang teman-teman lihat, nah itulah dia. Itu rekening yang dia kirim kemarin. Ya teman-teman ya, itu rekening bahwa dia telah transfer uangnya ke perusahaan ini tadi untuk mengambil barang elektronik sebagai DP. Oke. Jadi karena dia kan membayarkan 140 juta. Jadi di DP-kannya dulu 60 juta. Nah, 80 jutanya lagi akan dilunaskan ke rekening kita gitu sesudah barang siap. Jadi si pembeli ini tadi dia bilang begini, Ibu, sekarang saya udah transfer uangnya. Jadi istri saya pergi ke lokasi, pergi ke gudang untuk menjemput barang. Tapi Bu, istri saya lagi hamil. Kalau boleh cepat lah Bu ya. Urusannya nggak usah terlalu lama. Karena kasihan sama istri saya. Oh iya, kata orang rumah kan. Langsung
ditransfer, mobilnya pergi ke gudang. Jadi istri nelpon ke manajer bahwa duit sudah dikirim, itu mobil sudah masuk. Nah sekarang barang harus dimuat gitu, kata orang rumah kan, karena kasihan istrinya hamil. Nah orang yang pertama sekali nelpon kita, dia bilang, oh ya orang ini udah sampai ke gudang. Nah dia hamil katanya gitu. Oh iya, orang yang mau beli tadi bilang istrinya hamil kayak gitu. Oh iya 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 iya. Jadi pas begitu barang sudah dimuat. Nah begitu sudah barang dimuat, eh dia bilang gini, ibu, itu barang-barang saya sudah muat, tapi kenapa mobil saya ditahan, kenapa tak bisa jalan? Oh tunggu sebentar ya, kata orang rumah. Jadi telepon tanya ke penelepon yang pertama, jadi kenapa mobilnya tak bisa jalan? Oh tunggu ngurus surat apa, eh, surat jalan gitu, atau surat dah selesai lah memberi barang gitu kan, tunggu surat itu. Udah, jadi istri saya telepon ke dia, begini pak, eh mobilnya bukan tak bisa jalan, tapi lagi nunggu surat jalannya gitu. Oh iya bu, terima kasih bu ya informasinya. Udah dimatikan. Baru 10 menit lagi dia nelpon, kok lama kali bu nurus surat izinnya gitu. Loh kok kayak gitu kan. Nah udah telepon lagi, kenapa lama kali? Oh begini, kata yang penelepon pertama kan istri saya nelpon, kenapa harus lama-lama, biarlah di apa dulu, diselesaikanlah dulu surat jalannya, biar orang itu bisa transfer, nanti langsung kita selesaikan. Gini bu, kata yang penelepon pertama tadi, begini dek atau begini mbak gitu ya kan. Nah oh barang kan sudah kita muat katanya, jadi manajer ini dia tidak mau ngasih surat jalan katanya, tidak mau ngasih surat jalan karena harus lunas dulu. Kenapa kayak gitu, kata orang rumah, kan perjanjiannya tadi kan tidak kayak gitu. Jadi sekarang orang ini mau dilunasi dulu baru bisa kita jalan. Oh jadi kalau kayak gitu ya susah lah, kita mana ada duit 40 juta untuk melunasi itu, kata orang rumah kan. Jadi kata orang yang pertama, tunggulah sebentar biarlah aku usaha dulu katanya gitu kan. Baru orang yang pembeli telepon lagi, ibu kenapa lama kali bu, kasihan lah bu istri saya lagi hamil katanya. Kalau lama-lama kayak gini kan susah bu, nanti jadi terganggu kesehatan istri saya. Oh iya ya pak, sebentar lagi kata istri saya kan, mungkin 15 menit lagi udah selesai. Begitu akhirnya telepon lagi ke yang penelepon pertama. Yang orang pertama tadi ditelepon, begini apa mbak bu dek, lebih kurang seperti itulah kan. Begini, saya sudah dapat mencari 10 juta, jadi masih kurang 30 juta lagi. Jadi saya udah kuras rekening katanya kan. Jadi kalau boleh tolonglah dulu, kalau bisa kita lunaskanlah dulu 30 juta ini. Aku dapat 10 jutanya baru aku cari. Nah, apabila kita tergoda tentang hal yang 30 juta tadi, kan kita untungnya kan dapat 20 juta. Dia kan 40 juta dibagi dua kan, kita dapat 20, yang penelepon pertama dapat 20. Kan seperti itu pikiran kita kan. Nah, andai kata kita tergiur dengan perkataan itu, akhirnya kita kuras tabungan kita, kuras rekening kita transfer ke dia. Nah, disitulah kenanya. Tapi ya syukur-syukur karena kami di saat itu memang masih mikir-mikir gitu ya kan, masih mikir-mikir. Akhirnya kami tetap suruh orang yang nelpon pertama usahakanlah dulu, usahakan.
Karena orang rumah saya orang Batak, dia yang penelepon pertama orang Batak, katanya dia itu Sitorus. Nah, tapi maaf dulu Bang Sitorus ya, karena yang menelepon itu yang bilang gitu. Sehingga namanya ada nomor WA-nya, nomor teleponnya semua ada eh, di video ini. Jadi sewaktu mereka itu mengirim, saya foto, kirim foto. Nah, kalian lihat sendiri tanggal, jam semua sekali. Itu saya tidak bohong. Karena itulah yang terjadi. Mengapa saya harus membuat video ini? Karena saya tidak mau ada korban sesudah saya. Itu sesudah kami. Tapi puji Tuhan karena kami eh, bisa bisa lepas, maksudnya tidak ada kerugian materi sedikit pun, eh, tapi kami bisa membagikan video ini ke teman-teman agar teman-teman tidak ter termakan hasutan atau penipuan modus yang baru seperti ini. Jadi begini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke cerita yang tadi. Begitu dia mencari duit, orang rumah saya ditelepon sama bos yang mau beli ini tadi, maksudnya yang elektronik ini. Nah, yang si pembeli elektronik, "Bu, kenapa Bu? Kok lama kali Bu? Kasihan lah Bu istri saya Bu. Begini, 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 begini." Nah, "Iya Pak, kami lagi berusaha. Tapi kalau dapat, beginilah. Bapak transferlah dulu uangnya ke rekening kita. Ya minimal separuh dulu, biar kami tutupi dulu ke manajer. Nah, kami tutupi ke manajer. Nanti mobil bapak jalan, pas begitu mobil jalan baru bapak transfer dapat surat jalan, mobilnya bapak transfer ke semuanya gitu." "Oh tidak bisa Bu, kenapa Ibu tidak bilang dari tadi? Kalau dibilang dari tadi ya kita kan bisa dari tadi. Sekarang saya sudah mentransfer uang 60 juta, barang sudah saya muatkan ke dalam mobil, jadi saya tidak mau ngambil risiko." Katanya seperti itu. "Jadi Ibu jangan main-main sama saya." Nah, begitu teman-teman. Jadi, oh iyalah kalau begitu tunggulah dulu aku telepon dulu yang penelepon pertama tadi, kata orang rumah kan. Lebih kurang seperti itu. Jadi telepon, pasti ditelepon, dia baru dapat 20 juta. Masih kurang 20 juta lagi. Gitu. Jadi kalau boleh kita yang harus mengirim duit 20 juta. Karena kami waktu itu memang tidak punya duit sebanyak itu. Akhirnya kami usahakan terus cari dia. Tapi dia bilang begini, "Teleponlah dulu siapa-siapa yang bisa ditelepon. Minta bantulah dulu karena ini bisnis kita yang pertama. Kalau ini bagus, banyak lagi yang akan kita yang banyak lagi yang mau beli barang-barang kita ini nanti." Gitu. Akhirnya sepertinya kita itu terpengaruh teman-teman ya, terpengaruh dengan bujuk rayu itu. Seandainya aja di waktu itu kami punya duit, ya mungkin duit kami melayang gitu. Jadi kasihan, kasihan sekali bagi teman-teman kalau seandainya teman-teman punya saudara, punya eh, orang tua, abang, adik, kakak, saudara semua, apabila orang itu sudah menelepon, seandainya kalian tidak tahu atau tidak membagikan video ini, ya jangan salahkan siapa, kalian sendiri yang salah karena kalian tidak mau membagikan video ini sehingga orang tidak bisa melihatnya gitu. Jadi semua isi pesannya dari pesan sampai awal, dari awal sampai pertengahan sampai akhir, semua saya rekam dan saya fotokan sesuai dengan yang tertulis di situ.
Kalian lihat sendiri, orang yang nelepon juga ada di situ, nomor HP-nya juga ada. Kalau seandainya kalian mau melaporkan atau eh, pihak kepolisian mau ngambil tindakan, silakanlah hubungi dan lacakkanlah nomor ini, nomor yang tertera di situ. Siapa tahu pelakunya bisa kita eh, ringkus agar tidak ada korban-korban berikutnya gitu. Nah, akhirnya kita lanjut lagi ke cerita. Akhirnya si yang penelepon pertama sudah dapat duit 30 juta katanya kan. 10 juta lah lagi minta tolong kami usahakan. Karena kami juga tidak mengirim, tidak mau ngasih. Akhirnya dicari-cari-cari dapat 3 juta lagi. Berarti tinggal 7 juta. Sesudah dapat tinggal 7 juta, sekarang dia langsung pergi ke manajer. Akhirnya dia suruh uh, istri saya bicara sama manajer. Nah, manajer itu bilang kalau dalam 3 hari yang lalu bisa bu, kami bisa melepaskan barang ini dulu. Sisanya baru diselesaikan. Tapi karena ini sudah uh, tutup, maksudnya cuci gudangnya udah berakhir, uh, tidak bisa lagi. Jadi harus dilunasi dulu, baru kita keluarkan surat jalannya. Seperti itu. Akhirnya runding punya runding. Dia tidak mau juga, istri pun tidak mau mengirim duit. Nah, dia bilang begini, oke, saya bisa menghadap atasan saya dengan catatan begini, untuk rasa terima kasih ibu ke atasan saya, ibu kirimlah dulu pulsa ke nomor ini. Jadi sesudah ibu kirim pulsa ke nomor ini, itu yang terakhir bu Pak ya. Sesudah dikirim, nanti kita akan mengeluarkan surat jalannya, seperti itu. Oh iyalah kata orang rumah seperti itu kan. Akhirnya ditelepon lagi ke yang pertama, langsung ditelepon ke yang pertama, diambilnya lagi nomor HP tadi, telepon, dibilang gini, sekarang bapak manajer itu sudah mau, jadi sekarang kamulah isikanlah dulu pulsanya, kata orang rumah bilang sama yang pertama kan. Oh tidak bisa itu, saya bisa meninggalkan gudang nih, saya tidak bisa keluar. Oh, jadi kata istriku, aku tak ada megang uang, kan gitu. Tak ada megang uang, takkan mungkin lah aku isikan 5.000. Lagian aku tinggal di hutan, bukan di perdesaan atau perkampungan, aku tinggal di hutan nih katanya. Akhirnya karena kami udah mulai tercium baunya kan, akhirnya runding punya runding, akhirnya manajernya nelpon lagi, dikasih ke manajer. Jadi kalau begitu ibu, sepertinya ibu tidak bisa ditolong, tidak mau ibu ditolong. Ya udah kalau begitu barang-barangnya kami turunkanlah dari mobil, katanya seperti itu kan. Nah, terserah bapak lah kata orang rumah kan. Jadi orang yang nelpon pertama marah-marah lah sama orang rumah, marah-marah, baru dimatikan. Baru yang yang pembeli tadi itu, yang istrinya katanya hamil, dia bilang gini, bagaimana bu, udah selesai belum surat jalannya gitu. Oh, sepertinya bentar lagi lah, bentar lagi seperti apa bu, aku udah nunggu terlalu lama, katanya seperti itu kan. Kasihanlah istri saya, jadi ibu ini mulai main-main sama saya katanya. Saya sudah transfer uang sebanyak 60 juta bu katanya. Nah sekarang kalau ibu tidak bisa mengeluarkan surat jalan itu, ibu terpaksa saya polisikan, saya minta kembalikan uang saya itu, seperti itu. Nah, karena
ibu sepertinya udah mempermainkan saya, seperti itu modusnya. Jadi di situ ada SMS-nya, dia mengancam saya, mengancam istri saya dan mengirim foto. Ini foto ibu katanya kan. Ya kan? Ya udah. Akhirnya sesudah dia kirim SMS, dia telepon lagi, tidak diangkat. Akhirnya barulah SMS ancaman seperti yang di bawah ini. Dia mengancam bahwa akan membawa istri saya ke polisi, gitu ancamannya. Jadi bagi teman-teman yang punya saudara, punya teman, kerabat, siapapun itu, punya tetangga, tolong kasih tahu modus baru ini, penipuan model baru seperti ini, karena teman-teman sudah tahu bagaimana jalan ceritanya. Nah, sekarang tinggal teman-teman kalau mau, untuk teman-teman menyelamatkan saudara-saudara kita daripada modus penipuan seperti ini, mari bagikanlah video ini ke teman-teman, bagikan ke kerabat, agar semuanya bisa selamat. Dan mudah-mudahan si pelaku bisa cepat kita ringkus. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dimanapun berada. Hindarilah penelepon-penelepon gelap, penelepon-penelepon yang punya modus ingin menguras tabungan. Hindarilah. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Terima kasih. Shalom dari Matius Channel.